Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondok Online Official. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan memaknai, latihan ngapsai kitab kuning Safinatun Najah. Kita sampai fasal syarat bersuci menggunakan batu. Namun sebelumnya buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Pondok Online, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita maknai kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Seperti biasa kita takdirkan atau kira-kirakan lafal hada sebelum lafal faslun yang menjadi mubtadanya faslun, karena faslun menjadi khobarnya. Faslun ay hada faslun, adapun, ini jadi mubtada, adapun ini itu sebuah fasal. Nah, ini seperti biasa ya. Syurutu izza'il hajari, adapun beberapa syarat. Ini jadi mubtada ya. Ini jadi mubtada berupa isim jamak taksir ya. Karena ini isim mufradnya sartun, sartoni, surutun. Jadi jamak dengan mufradnya itu sudah berubah ya. Jadi berubah namanya jamak taksir ya. Karena jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi sartun, sartoni, surutun, berubahnya itu sebab bertambahnya huruf atau berkurangnya huruf atau berbedanya harokat itu juga termasuk berubah. Jadi karena mufradnya sartun, jamaknya surutun, jadi sudah berubah. Ini namanya jamak taksir ya. Nah, ini dijadikan mubtada, ini juga rofa ya, rofanya menggunakan dhammah seperti isi mufrad. Surutu ya, lalu dia dimudhafkan. Jadi selain surut ini mubtada, dia juga mudhaf, akan dimudhafkan lafaz setelahnya yaitu izza'i. Ini za ini masdar ya. Izza'i berarti mudhaf ilaih, wajib dibaca jar mudhaf ilaihnya. Izza'i, surutu izza'i, tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena akan digandengkan lagi ke lafal setelahnya. Berarti selain izza'i kedudukannya sebagai mudhof ilaih, dia juga mudhof lagi. Di kedudukan dua, dia jadi mudhof ilaih dan sekaligus jadi mudhof lagi, akan digandengkan lagi ke lafal setelahnya yaitu hajari. Hajari berarti mudhof ilaih, dia wajib dibaca jar juga. Dibacanya surutu izza'il hajari. Adapun beberapa syarat boleh, Eza itu mananya kebolehan ya. Adapun beberapa syarat kebolehan bersuci dengan batu itu, nah ini khobarnya surut ya. Surut tadi mubtada, ini khobarnya di sini. Itu sama niyatun ada 8. Nah, ini juga rofa ya. Karena khobar dan mubtada selalu dalam keadaan rofa nih. Harus selalu diingat ini ya. Sama niyatun ada 8. Jadi fasun ay hada fasun, adapun ini itu sebuah fasal, adapun ini itu sebuah fasal. Surutu izza'il hajari, adapun beberapa syarat boleh bersuci menggunakan batu itu sama niyatun ada 8. Jadi ada 8 syarat ketika kita mau bersuci menggunakan batu ya. Ini walaupun ada air tetap boleh, tapi asalkan dia memenuhi 8 syarat itu. Rupanya 8 apa saja? Ayakuna. Jadi ayakuna ini badal dari samania ya. Samania dia rofa, maka ini secara mahal badalnya marfu. Tapi secara lafal karena ini fi'il mudhari masukkan an ya. Secara lafal ini fi'il mudhari ya, dari fi'il mudhari madikana lalu yakunu. Kemasukan an menjadi ayakuna. Jadi nasab ya. I'rabnya nasab. Ya, karena apa? Karena kemasukan amil nawasib ini. Salah satu amil nawasib ya an ini memasuki fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya tidak lagi yakunu tapi ya ayyakuna ya. Jadi nasab ya. Ini fi'il mudhari nasab yang kemasukan an. Berarti rupanya 8 apa saja? Ayakuna, yang pertama ada opo hajar. Ini kita kasih tanda di sini ya. Ini kita kelowongi saja biar kita ingat kalau hajar itu tandanya begini ya. Ayakuna ada opo hajar, ada opo batunya iku. Nah, kan kalau karena yakunu itu mempunyai isim dan khobar atau fa'ilnya ya, fa'ilnya karena ini sebagai isimnya. Dia baca rofa, berarti opo al hajaru. Ayakuna yang pertama ada opo al hajaru, begitu ya. Iku ini khobarnya, dia mahal nasab karena khobarnya karena harus dibaca nasab.
tetapi nasabnya secara mahal saja. Secara lafal dia jar majrur ya, atau sibhul jumlah. Ini bi harfu jar salah satu majrur, bi salah sati, lalu salah satu mudhof ini ya. Dia mudhof juga akan dimudhofkan ke ahjarin. Ahjarin berarti mudhof ilaih. Jadi ayakuna ada opo batunya iku bisalah sati ahjarin, tetap menggunakan 3 beberapa batu. Jadi saya ulangi, ini ayakuna fil mudhari' mansub atau dibaca nasab kemasukan an, lalu fa'ilnya ini dhamir mustatir di sini ya, kembali kepada hajar ya, rofa. Lalu khobarnya kana mahal nasab, tapi secara lafal ini berupa lafal jar majrur bi harfu jar salah satu majrur, mudhaf ke ahjarin mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Syarat yang pertama, hendaknya batu itu menggunakan 3 batu. Ini syarat yang pertama ya. Sebenarnya tidak harus 3 batu sih, yang penting 1 batu tapi mempunyai sisi 3, itu juga boleh ya. Lalu syarat yang kedua, wa ayyun kia. Ini dia ayyun kia, ini sama seperti ayakuna, dia fi'il mudhari' yang kemasukan an jadi nasab. Berarti ayyun kia jadi fi'il madhi anko yunki ya, anko ayyun kia, kemasukan an menjadi ayyun kia. Aslinya anko yunkiyu ya, takdirnya yunkiyu, tapi kemasukan an menjadi ayyun kia. Syarat yang kedua, bisa membersihkan opo batu. Ini kita kasih rujukan di sini lagi, kembali ke batu di sini. Ayun kia bisa membersihkan opo batunya, membersihkan al mahalla ing tempat najis. Syarat yang kedua, batu itu harus bisa menghilangkan atau membersihkan tempat najis ya. Misalkan ini syarat yang bisa menghilangkan itu ya, batunya tidak halus ya, batunya tidak halus. Kalau sampai batu halus kan tidak bisa ya, kalau batunya digeser kan di kulit itu, kalau halus kan tidak bisa menarik kotoran. Kalau batunya berlubang-lubang atau cecal-cecal itu bisa menarik kotoran ya. Itu syaratnya batunya, yang penting batunya bisa menghilangkan najis atau mengangkat ya dari tempat najisnya. Itu syarat yang kedua. Lalu yang ketiga, wa alla yajifa. Ini juga sama fi'il mudhari' kemasukan an ya. Wa alla ya, jafa yajifu aslinya ya. Dari fi'il madhi jafa yajifu. Tapi karena kemasukan an menjadi alla yajifa. Syarat yang ketiga, dan hendaknya tidak kering atau belum kering ya. Belum kering. Nah, ini failnya terlihat di sini. Opo an najsu, najisnya. Najisnya belum kering, ini najisnya. Najisnya belum kering. Syarat yang ketiga, ini sama fi'il mudhari' kemasukan an menjadi nasab ya. Berarti mansub karena kemasukan amil nawasib fi'il mudhari'nya. Lalu an najsu ini menjadi fa'il ya, fa'il dari yajifa. Fa'il dibaca rofa selalu ya. Wala yantakila, ini syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat, wala yantakila ini kalau kita bisa menakdir an, karena teman-temannya sebelumnya itu selalu ada an-nya. Ini boleh kita menakdirkan wala yantakila dengan menakdirkan an, atau boleh wala yantakilu juga boleh. Karena kalau yang kita maksud tidak ada an berarti yantakilu. Kalau kita maksudnya ada an berarti yantakila lah, boleh. Wala yantakila, dan hendaknya tidak berpindah, tidak pindah atau belum berpindah opo najisnya. Ini kembali ke sini, kasih rujukan ke sini ya, kita tandai 7 lah, angka 7 ya. Wala yantakila, dan tidak pindah atau belum pindah opo najisnya. Berarti syarat yang keempat, najisnya belum berpindah-pindah ya, belum bergeser-geser ya. Itu kalau sudah bergeser-geser maka kita wajib bersuci dengan air. Lalu syarat yang kelima, wala yatro'ah. Ini juga sama seperti yantakila, bisa yatro'u ketika kita tidak menakdirkan an. Kalau menakdirkan an berarti yatro'ah, wala yatro'ah ayatro'ah. Syarat yang kelima, dan tidak datang baru. Ini maknanya datang baru. Tidak datang baru, failnya nanti belakang, alaihi terhadap najis.
najis. Ini sudah ada rujukannya ya. Najis itu 7 ya. Kita kasih 7 aja di sini ya. Wala yatro'a, dan tidak datang baru alaihi terhadap najis opo nih, opo ya, akhoru najis yang baru. Jadi akhoru ini fa'il dari yatro'a atau yatro'u, fa'il dibaca rofa akhoru, tapi ditanwin karena isi mughairi munsharif. Ini isi mughairi munsharif, tidak boleh tanwin. Opo akhoru maknanya najis yang lain. Jadi syarat yang kelima, tidak atau belum kedatangan najis yang lain. Wong ini belum cebok kok sudah mengeluarkan najis lagi ya. Kalau sudah mengeluarkan najis lagi berarti kan datang najis yang baru, atau najis kena najis yang lain lah. Misalkan kena najis yang lain, tai apa yang lain itu tidak boleh nanti bersuci dengan batu. Syaratnya yang kelima, tidak boleh kedatangan najis yang baru atau najis yang lain. Wala yujawiza. Nah, ini boleh juga yujawizu atau yujawiza. Kalau menakdirkan an berarti ayyujawiza. Kalau tidak berarti wala yujawizu. Dan tidak melewati. Tidak, ini ada tidaknya ya, ada lainnya. Dan tidak melewati opo najis, kita kasih 7 ya. Nah, karena ini 7 kembali ke najis di sini. Syarat yang keenam, wala yujawiza, dan tidak melewati opo najis sofhatahu. Ini maf'ul bih ya. Ini maf'ul bih, dibaca nasab atau objek. Biasanya objek. Ya kan selalu susunan itu ya fiil, fa'il, maf'ul gitu ya. Ini yang selalu jadi rumus membaca kitab, seringnya susunan seperti ini, seperti S P O gitulah ya. Subjek, predikat, objek ini yang selalu ada dalam susunan ya, selalu ada dalam pembicaraan atau kalimat bahasa Arab. Wala yujawiza, dan tidak melewati opo najis sofhatahu ing bunderan bokonge man. Bunderan bokong atau bokong itu bahasa Indonesianya ya pantat ya, bunderan pantat ya. Berarti tidak melewati, berarti mepet-mepet itu ya, tidak berhamburan keluar ya, tidak melencet ya. Ya, kalau sampai mepet-mepet atau mencret maka dia wajib bersuci menggunakan air. Wahasya fatahu, ini juga nasab ya. Ini kan maf'ul bih tadi wajib dibaca nasab. Ini katof ya, ngatof ke sini, ngatof ke lafal yang dibaca nasab, maka dia harus nasab juga. Ini kan nasabnya hasafa sofhata, ini sofhata. Hu-nya ini mudhof ilaih mahal jar. Jadi sofha ini kita tarik ke sini, dia susunan mudhof dan mudhof ilaih juga ya. Jadi sofhata selain dia menjadi maf'ul bih, dia juga menjadi mudhof, lalu hu-nya mudhof ilaih mahal jar. Sofhatahu ing bunderan bokongnya seseorang. Wa khasyafatahu, lan ing helm zakare seseorang atau man, seseorang. Nah, ini helm zakar itu helm yang bagian depan itu loh, yang disunat itu namanya hasyafah. Nah, ini najisnya tidak melewati itu, muncrat-crat gitu ya, melebar ya. Maka kalau seperti itu tidak boleh bersuci dengan batu, harus dengan air. Wala, ini syarat yang berapa tadi? Nah, ini ketujuh berarti. Wala yusibahu, syarat yang ketujuh. Wala yusiba. Nah, ini juga sama, boleh yusiba kalau menakdirkan an. Ini sama fi'il mudhari ya. Seperti yajawiza, yatro'a, sama juga. Wala yusiba, dan tidak mengenai, atau yusibu kalau tidak menakdirkan. Wala yusibuhu, tidak mengenai hu ing. Nah, ini maf'ul bihnya disebutkan dulu. Hu ing najis opo maun. Ini maun ini fa'ilnya ya, fa'il dari yusiba. Opo maun, air. Jadi najisnya belum terkena air. Kalau sudah terkena air maka wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu. Ini yang ketujuh ya syaratnya. Wala yusiba, ini fil mudhari, dia
baca nasab karena menakdirkan an. Kalau tidak menakdirkan an boleh dibaca rofa yusibu. Lalu hunya domir mutasil, dia mahal nasab ya karena menjadi maf'ul bih. Mahalnya nasab karena maf'ul bih. Mahal nasab karena jadi maf'ul bih. Lalu maun ini fa'ilnya, fa'il dari yusib, fa'il rofa domah ya. Syarat ketujuh, tidak boleh terkena air. Kalau sudah terkena air maka wajib bersuci menggunakan air. Lalu syarat yang terakhir yang nomor 8. Syarat yang nomor 8 yang terakhir, wa ain takuna, ini ada anya lagi, berarti ini harus takuna ya. Kenapa ini pakai ta? Nanti karena fa'ilnya mu'anas. Kalau tadi yang di atas pakai ya ayyakuna karena fa'ilnya mudakar, hajar saja. Kalau ini ahjar, ini jamak ya, jamak dari hajar ya, hajarun, hajaroni, ahjarun ya, ini jamak. Antakuna, hendaknya ada opo, nah ini fa'ilnya, opo al ahjaru, beberapa batu. Nah, ini berarti fa'il ahjaru rofa ya, karena fa'ilnya jamak berarti pakai tak ya, karena jamak itu dianggap mu'anas selain jamak mudzakkar salim. Jamak taksir, jamak mu'anas salim itu dianggap sebagai mu'anas, maka pakai tak. Antakuna, dan hendaknya ada opo al ahjaru beberapa iku, ini khobarnya takuna ya, khobarnya takuna baca nasub tohirotan ya, ini harus dibaca nasub tohirotan, harus dibaca nasub karena menjadi khobarnya antakuna. Wa antakuna, dan hendaknya ada, syarat yang ke-8, hendaknya ada opo al ahjaru beberapa batunya ikut tohirotan, batu yang suci. Syarat ke-8 harus menggunakan batu yang suci, tidak boleh batu yang tidak suci atau batu yang mutanajis, tidak boleh, harus menggunakan batu yang suci. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadza fasun, adapun ini itu sebuah fasal. Surutu izza'il hajari, adapun beberapa syarat boleh bersuci menggunakan batu itu sama niatun, ada 8 syaratnya. Apa saja 8 itu? Antakuna, yang pertama ada opo batunya itu bisalah sati ajarin, menggunakan 3 beberapa batu. Wa ayun kia, dan hendaknya bisa membersihkan opo itu si batu al mahala ing tempat najis. Wa alla yajifa, dan hendaknya belum kering opo an najsu najisnya. Walayan takila, dan belum berpindah opo najisnya. Walayatro'a, dan tidak atau belum datang baru alaihi terhadap najis opo akhoru najis yang lain. Walayujawisa, dan belum melewati atau tidak melewati opo najisnya, melewati sofhatahu ing bunderan bokongnya seseorang, wa khasyafatahu, lan ing helm zakarnya seseorang. Wala yusibahu, dan tidak mengenai hu ing najis opo maun air. Wa antakuna, dan syarat ke-8 hendaknya ada opo al ahjaru beberapa batunya itu tohiratan, menggunakan batu yang suci. Wallah alam bisawab. Mungkin itu dulu latihan kita pada kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.